Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Kepada para pemirsa channel baru, channel Raden Ontor the Family, juga kepada para jamaah channel Majelis Taklim Nurul Quran dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmah, hidayah dan ma'unahnya yang selalu dilimpahkan oleh Allah kepada kita, sehingga pada saat ini kita dalam kondisi sehat, selamat, lahir batin, panjang umur yang manfaat dan barokah. Mudah-mudahan jika Allah mewafatkan kita, mudah-mudahan dengan wafat yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Saudaraku, para pemirsa channel YouTube Raden Ontor the Family, juga channel Majelis Taklim Nurul Quran dimanapun berada. Pada saat ini alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah dan merasa bahagia serta bangga. Karena apa? Karena besok tanggal 22 Oktober adalah Hari Santri Nasional. Maka saya sebagai seorang santri ikut bahagia dan bangga. Tentunya juga bersyukur kepada Allah karena pemerintah kita telah menentukan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Oleh karena itu saya ucapkan selamat Hari Santri Nasional. Santri sehat, Indonesia kuat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku para pemirsa rahimakumullah, tidaklah berlebihan kalau pemerintah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Kenapa demikian? Karena pada hari itu Raisul Akbar Yai Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU, termasuk Kiai Haji Wahab Hasbullah Tambak Beras dan para kiai yang lain, telah menginstruksikan, memberikan instruksi kepada semua santri yang sudah balik, sudah dewasa untuk berjihad melawan penjajah. Berangkat dari instruksi jihad atau resolusi jihad inilah akhirnya menimbulkan perlawanan-perlawanan di daerah-daerah khususnya di Jawa Timur untuk melawan Belanda, melawan penjajah, sehingga terjadilah perang besar di Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo yang kita sebut dengan peristiwa 10 November. Hingga pada akhirnya arek-arek Surabaya, yakni para santri dan masyarakat, berhasil memenangkan peperangan, memukul mundur para penjajah. Dan pada akhirnya Allah memberi kemerdekaan pada bangsa kita. Oleh karena itu patut kita apresiasi kepada pemerintah Pak Presiden Jokowi yang telah menentukan dan menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, mengkaji
materi dengan tema makna santri. Mudah-mudahan Allah menyertai ridhonya dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, para pemirsa channel YouTube Raden Ontorojo Family, juga YouTube Majelis Ta'lim Nurul Quran, rahimakumullah. Santri itu berasal dari bahasa Jawa. Karena santri itu hanya ada di Indonesia. Santri itu adalah thalibul ilmi, seseorang yang mencari ilmu, menuntut ilmu. Kalau makna pondok pesantren, luru ilmu, wong kang luru ilmu. Atau bisa disebut dengan sebutan murid. Biasanya dipanggil oleh guru di sekolah atau di madrasah murid, yang bahasa Arabnya thalib atau tilmid, adalah seseorang yang mencari ilmu, disebut dengan santri. Akan tetapi santri ini lebih khusus panggilan yang disematkan oleh para kiai, para masyayikh pada murid-muridnya di pesantren dengan menyebut nama santri, bukan murid, bukan anak didik kayak di sekolah-sekolah. Ternyata ini menarik para pemirsa. Kenapa santri? Kok bukan anak didik, bukan murid atau yang lain? Ternyata santri itu berasal dari bahasa Jawa. San itu maknanya kebisan. Kebisan itu harus bisa, supaya bisa. Tri itu 3. Ternyata santri ini adalah sebuah doa dan harapan dari seorang guru, seorang kiai kepada muridnya atau kepada santrinya, dengan harapan santri ini kapanpun dan dimanapun berada, dia menjadi hamba Allah yang selalu ingat 3 hal, selalu memegang 3 hal dalam kehidupannya sehari-hari. Apa itu? Kebisan yang pertama adalah harapan seorang kiai santrinya agar bisa selalu mengingat dari mana dia berasal. Ini kebisan yang pertama. Kemanapun dimanapun seorang santri harus selalu pegang, selalu ingat, selalu sadar dari mana dia berasal. Yang kedua, seorang santri harus selalu mengingat, memegang apa tujuan hidup di dunia ini. Yang ketiga adalah seorang santri harus selalu sadar dan mengingat kemana arah perjalanan hidup di dunia ini. Jadi inilah kebisan yang 3 macam ini yang harus selalu dipegang oleh seorang santri. Yang pertama adalah seorang santri harus selalu ingat, sadar dari mana dia berasal. Tidak boleh lupa. Maka jawabannya adalah kita ini dari Allah yang menciptakan kita melewati kedua orang tua kita. Dengan adanya orang tua kita, kita bisa lahir ke dunia ini. Tanpa adanya orang tua, tidak mungkin kita bisa hadir di dunia ini, kecuali Allah yang berkehendak. Oleh karena itu, sebagai seorang santri, sebagai seorang anak, maka harus berterima kasih dan memuliakan kedua orang tua kita. Maka kalau aslinya dari Allah lewat orang tua, maka kita kalau ingin mendapatkan ridho Allah harus dibalik lewat orang tua dulu, cari ridho orang tua dulu, baru akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
ridallah fi ridal walidain. Sehebat apapun ibadah kita, sebanyak apapun zikir kita, sebanyak apapun sedekah kita, kalau kita tidak mendapatkan ridho orang tua, tidak mungkin mendapatkan ridho Allah. Oleh karena itu, ada salah satu sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang aku hormati di dunia ini setelah engkau ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah adalah ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu. Artinya ibu dan bapak adalah orang tua kita yang harus kita hormati, kita muliakan, dan kita taati, serta kita cari ridhonya agar kita mendapatkan ridho Allah. Saudaraku para pemirsa rahimakumullah, di dalam kitab Wasiatul Mustafa, Kanjeng Nabi niku pesen datang Sayyidina Ali. Kanjeng Nabi dawuh, abaukum salasah. Orang tua kita itu ada 3 macam. Dengan kata lain, ada 3 macam orang ternyata adalah orang tua kita. Yang pertama adalah man waladakum, orang tua yang melahirkan kita, orang tua kandung kita. Itu orang tua. Harus kita cari ridhonya, kita hormati, kita muliakan. Yang kedua adalah man zawwajakum, orang tua yang menikahkan kita dengan istri kita, alias mertua kita. Kita tidak pernah tahu keadaan istri kita, nggak pernah nyekolah, nggak pernah ngeramut besar-besar, terus kita cintai, kita nikahi dan menjadi ibu dari anak-anak kita. Betapa besar jasa orang tua kita, mertua kita. Maka mertua itu adalah termasuk orang tua kita yang harus kita muliakan, kita hormati, dan kita cari ridhonya. Tidak mungkin kita punya anak, punya keturunan yang meneruskan perjuangan kita, yang mendoakan kita tanpa punya istri. Oleh karena itu, muliakanlah orang tua dari istri kita alias mertua kita. Yang ketiga adalah man alamakum dinakum, orang tua yang mengajarkan pendidikan agama kepada kita, yakni guru-guru kiai kita. Oleh karena itu, hadirin, jangan lupa dengan 3 orang ini. Sumber barokah, sumber kemuliaan. Kalau kita mau memuliakan 3 orang ini, orang tua kandung kita, mertua kita, para guru-guru kita, insya Allah Allah akan selalu memberikan keberkahan keluarga kita, keberkahan rezeki kita. Insya Allah putra putri kita menjadi sholihin sholihat. Karena apa? Birru aba'akum tabirru abna'ukum. Muliakanlah kedua orang tuamu, maka anak-anakmu akan memuliakan kamu, akan berbuat baik kepadamu. Para pemirsa rahimakumullah, ini kebisan yang pertama, san yang pertama, yang harus selalu diingat dan dipegang oleh seorang santri. Yang kedua adalah, yakni seorang santri dimanapun berada harus ingat apa tujuan Allah menciptakan kita di dunia ini. Maka jawabannya adalah tiada lain, untuk beribadah dan beramal soleh, untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, serta berbuat kebaikan, sehingga kita punya bekal yang banyak, di samping melakukan kewajiban-kewajiban yang diperintah oleh Allah. Karena memang tujuan Allah menciptakan kita ini adalah untuk ibadah. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Allah berfirman. Maka utama-utama ibadah adalah sholat,
5 waktu. Afdhalul ibadat as-shalawatul khams. Utama-utama ibadah adalah sholat 5 waktu, tentu saja dengan berjamaah. Dengan kata lain, kalau kita simpelkan hidup ini, bisa dikatakan hanya menunggu 2. Menunggu yang pertama adalah menunggu sholat atau waktunya sholat. Yang kedua menunggu waktunya wafat. Jadi tujuan utama kita ini ibadah dan utama-utamanya adalah sholat. Maka kita tunggu waktunya sholat, karena itu adalah kewajiban yang utama. Maka kalau kita repot, aktivitas apapun dimanapun, silahkan. Jaga toko silahkan, ngajar di sekolah silahkan, kerja di sawah, di pasar, monggo. Tetapi ingat, kita menunggu waktunya sholat. Dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kewajiban utama. Tinggalkan yang lain. Ambil air wudhu, sholat. Karena ini apa? Tujuan kita yang paling utama. Setelah sholat, silahkan teruskan aktivitas apapun, kerjaan apapun, monggo. Masya Allah. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, itulah tujuan kita. Jangan sampai kita pernah tinggalkan sholat. Man hafadhu ala shalawatil khams falahu khamsatu asya. Kanjeng Nabi dawuh, siapa yang mengerjakan dan menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah, Allah akan kasih 5 kemuliaan. Yang pertama adalah la yusibum fakrun fid dunya wal akhirah. Orang yang ahli sholat berjamaah tidak akan pernah mengalami yang namanya kemelaratan, kemiskinan di dunia dan akhirat. Subhanallah. Yang kedua adalah yurfa'u anhu min azabil qabri, akan dihilangkan siksa di dalam kubur. Yang ketiga adalah yu'ta kitabu biyamini, Allah akan memberikan catatan amal kita dengan menerima pakai tangan kanan. Berarti ini tiket menuju surga. Yang keempat adalah yakni Allah akan memudahkan kita menyeberangi jembatan menuju surga, melewati atas neraka seperti kilat menyambar. Yamurru ala sirati kal barqil khatif. Yang kelima adalah yudkhilul jannah bighairi hisab. Allah akan memasukkan orang yang ahli salat berjamaah masuk surga tanpa hisab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tujuan kita para hadirin sebagai seorang santri, harapan dan doa seorang kiai kepada muridnya. Yang ketiga adalah seorang santri harus ingat dimanapun berada, kemana arah tujuan hidup ini. Kita ini dalam perjalanan, saudaraku. Kita ini proses perjalanan kemana? Tiada lain, tujuan hidup kita ini sedang berjalan menuju dan kembali ke Allah. Karena kita ini dari Allah, milik Allah. Di dunia ini hanya sebentar, agar kita ini mencari bekal sebanyak-banyaknya, agar kita ini mencari bekal untuk kembali kepada Allah dan kembali ke surganya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Terbentang di depan kita 2 jalur yang besar, yakni jalur husnul khotimah dan jalur su'ul khotimah. Allah sudah menyampaikan dengan jelas rambu-rambu agar kita selamat di jalan yang menuju jalan husnul khotimah, yang terminalnya adalah surga. Allah juga sudah menerangkan dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Allah juga telah menerangkan bagaimana rambu-rambu jalan menuju su'ul khotimah, yang pada akhirnya menuju ke terminal yang namanya neraka. Oleh karena itu tinggal bagaimana kita memilihnya.
Allah sudah jelaskan semuanya. Oleh karena itu, inilah maknanya santri. Agar kita sebagai seorang murid dari kiai menjadi seorang hamba Allah yang santri, selalu memegang 3 hal ini. Santri bisa juga dikatakan jangan lupa dengan 3 hal, yakni waktu, di mana waktu itu terbagi menjadi 3, kemarin, sekarang, dan besok atau akan datang. Artinya seorang kiai memberikan pesan kepada seorang muridnya dengan sebutan santri, agar santri selalu ingat dengan waktu, dengan masa. Dimanapun, kapanpun kita berada, tidak pernah lepas dari 3 waktu ini, kemarin, sekarang, besok. Boleh jadi kita bertemu dengan hari Jumat yang akan datang, tetapi hari Jumat yang akan datang sudah beda tanggal dan waktunya. Maka waktu yang sudah lewat tidak akan bisa kembali lagi.